Sekarang gimana? Lebih jelas kan? Jadi kan kita hari ini ngobrol-ngobrol soal rambut dekat. Boleh, tentu aja. Kira-kira mau nanya apa nih? Dok, sebenarnya rambut dekat itu apa sih? Nah, untuk rabun dekat sendiri, itu kita biasanya menyebutnya dengan presbiopia. Presbiopia itu kondisi di mana seseorang itu sulit untuk membaca atau melihat objek dari jarak dekat. Nah, presbiopia itu jika tidak ditangani dengan serius, biasanya akan berlanjut ke mata lelah, bahkan sering menimbulkan sakit kepala. Presbiopia ini biasanya sering pada usia di atas 40 tahun ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke ruangan aku aja yuk. Kebetulan sekarang kita sudah sampai di Siloam X Excellence. Biasanya di sini kita rutin melakukan pemeriksaan tajam penglihatan yang disebut dengan pemeriksaan refraksi. Pemeriksaan refraksi itu sebenarnya ada dua, ada pemeriksaan refraksi untuk jauh dan pemeriksaan refraksi untuk dekat. Pemeriksaan refraksi jauh itu biasanya kita lakukan pada kedua mata secara bergantian. Pasien biasanya dianjurkan untuk membaca huruf-huruf yang ada di Snellen chart pada jarak tertentu. Jika sudah didapatkan power lensa untuk kedua mata, biasanya kita lanjutkan untuk pemeriksaan refraksi yang dekatnya. Pasien disuruh untuk membaca reading card atau Jagger card dan diberikan koreksi kacamata sesuai dengan usianya. Kita sudah sampai di ruangan saya, kita masuk yuk. Nah, kira-kira mau nanya apa lagi nih? Bener ya, main HP sambil tiduran di ruangan gelap, main gadget itu merusak kesehatan mata kita. Benar sekali. Sinarnya itu merupakan radiasi. Kemudian di dalam ruangan yang cahayanya digelapkan, otomatis sinar radiasi itu terfokus mengenai retina. Di dalam retina itu ada sel fotoreseptor yang kerjanya untuk menangkap sinar. Jika dia terus-menerus mendapatkan radiasi dari sinar gadget, maka sel-sel tersebut akan mengalami kerusakan. Kerusakan di retina itu biasanya bersifat irreversibel, bahkan kadang-kadang sulit untuk dilakukan pengobatan. Setiap seseorang yang melihat gadget dengan durasi lebih dari 20 menit, diharapkan melihat jauh sejarak 20 kaki atau setara dengan 6 meter selama kurang lebih 20 detik. Sebenarnya jika kita mentaati 20-20-20 rules itu, biasanya rambut dekat bisa terhindar. Lalu bener nggak sih dok, ada yang bilang kalau rambut dekat itu bisa menyebabkan mata kita julik? Pada anak-anak yang mengalami rabun dekat bisa saja mengalami mata juling, terutama pada anak-anak yang pada fase pertumbuhan golden period itu kalau di mata kurang dari 5 tahun. Jika di sana proses perkembangan visualnya terganggu, biasanya berimbas pada kedudukan posisi bola matanya sendiri, bisa juling ke dalam atau bisa juling keluar bahkan. Ketika kita kecil dulu kan orang tua kita sering bilang gitu ya, banyak makan wortel biar mata kamu sehat. Nah itu apa bener tuh kayak gitu? Nah, nutrisi itu biasanya berguna untuk pertumbuhan dari sel-sel di retina. Sel-sel retina itu makanannya memang adalah vitamin A terutama. Makanan yang mengandung vitamin A itu contohnya itu buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna. Boleh juga ikan, itu sangat bagus. Daging yang mengandung protein juga bagus untuk nutrisi. Hindari asap rokok. Karena asap rokok bisa mengganggu metabolisme dari nutrisi yang sudah dikonsumsi. Soda-sodaan juga bisa mengganggu metabolisme. Sayang konsumsi nutrisinya sudah cukup, tapi karena metabolismenya tidak seimbang, jadinya nutrisinya tidak mencapai dosis yang baik untuk tubuhnya. Soda itu kan dia akan diserap di lambung, dan dia itu biasanya merusak mukosa yang ada di lambung. Jadi pasti dia akan mengganggu nutrisi bahan makanan yang lain. Ada yang bilang juga minum kopi bisa merusak kesehatan mata kita. Jadi kalau mekanisme pastinya, kopi juga sama seperti rokok atau soda-soda tadi. Ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa kopi itu bisa merusak optic nerve. Saraf penglihatan itu fungsinya adalah untuk meneruskan sinar dari mata ke otak. Jika saraf penglihatan itu rusak, otomatis tajam penglihatannya akan menurun. Kopi itu sebenarnya boleh dikonsumsi tapi dengan pembatasan. 1 gelas sehari atau kurang. Sangat dianjurkan untuk pemeriksaan mata secara berkala, minimal 1 tahun sekali. Pemeriksaan refraksi, tekanan bola mata, dan minimal ada pemeriksaan segmen anterior bola mata. Tetes mata itu kalau keseringan kita pakai bisa menyebabkan rambut dekat. Sampai saat ini sepertinya belum ada tetes mata yang menyebabkan rambut dekat. Ya, sebenarnya itu kayaknya berita hoax. Semoga tidak berlanjut. Sampai saat ini obat tetes mata tidak ada yang menyebabkan rambut dekat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan sangat disarankan untuk pemeriksaan rutin cek kesehatan mata secara berkala, minimal 1 tahun sekali.